Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Selasa tanggal 2 Agustus 2022. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini terambil dari Hosea pasal 13 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum itu kita akan berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat dalam memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu semalam yang sudah berlalu dalam hidup kami, sehingga kami boleh bangun dengan sukacita baru, harapan baru di hari ini. Kami siap menjalani hari ini Tuhan. Namun sebelum itu kami mau bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui perenungan ini kami semakin kuat menjalani hari ini, yang boleh mampukan melalui segala aktivitas kami dengan tuntunan Roh Kudus. Bapa dalam surga, ini doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Hosea pasal 13 ayat 1 hingga 8. Murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semua itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul. Aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Amin firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara, dari bacaan kita ini diberikan sebuah tema, yaitu pembinasa manusia adalah dosa. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita seorang hamba Tuhan ditanyai seorang anak. Begini ceritanya. Suatu ketika seorang muda menjumpai saya dan berkata,
Pak, apakah Tuhan akan mengampuni saya atas dosa telah meninggalkan Dia? Bagaimana cara untuk saya bisa meminta ampun padanya? Apakah dengan saya rajin ke gereja maka Dia akan pasti menerima saya kembali? Pertanyaan ini sungguh secara tertulis saya gumuli sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana cara menjelaskan agar ia dapat mengerti tentang pengampunan dari Tuhan? Pada zaman Nabi Hosea, bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan. Mereka secara bebas melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan firman Tuhan. Terlihat dalam penyembahan berhala, penipuan, perzinahan, dan sebagainya. Tuhan memakai Hosea untuk menegur mereka dengan keras. Oleh karena dosa tersebut, Tuhan akan menghukum umatnya. Ia akan menghentikan kemurahan dan anugerahnya. Akibatnya mereka akan seperti kabut yang segera hilang dan seperti debu jerami yang diterbangkan. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Dosa benar-benar menjadi pembinasa yang keji bagi manusia dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, kita kemudian menyadari bahwa atas sifat Tuhan yang belas kasih, kini waktunya bagi kita untuk menyingkirkan segala dosa itu. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan agar sekiranya pembinasa itu mati dan kita dihidupkan olehnya. Mintalah Roh Kudus untuk menyingkapkan tabir dosa itu. Kita mohon padanya agar mengoreksi seluruh kehidupan kita. Mari kita memohon pengampunan dari Tuhan agar Ia tidak menutup mata dan kasih karunia-Nya atas kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kepada firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi hari ini, boleh menegur, mengingatkan kami, mengoreksi hidup kami. Kami bersyukur sebab melalui firman-Mu ini kami diingatkan untuk tidak melakukan dosa lagi, untuk mengingatkan kami bahwa pembinasa manusia ialah dosa. Oleh sebab itu kami harus hidup benar di hadapan Tuhan, mengikuti firman-Mu dan meninggalkan dosa kami. Ampuni kami Tuhan untuk pelanggaran-pelanggaran kami yang telah kami lakukan. Kiranya kami semakin dikuatkan untuk menjalani hidup yang benar di hadapan-Mu. Bapa dalam sorga, saat ini kami berdoa, kami akan menjalani kehidupan kami. Yang bekerja Tuhan kuatkan, yang menempuh pendidikan Tuhan kiranya beri hikmat, yang sakit kiranya Tuhan pulihkan, sehingga boleh kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Pemerintah kami mulai dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah, Tuhan beri kebijaksanaan dalam memimpin daerah kami, negara kami, supaya boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ya Bapa dalam surga, ini doa kami.
Ini permohonan kami di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale untuk hari ini Selasa 2 Agustus 2022. Selamat menjalani aktivitas. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin.